Terkait peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Laut Jawa, anggota Komisi 5 DPR RI akan terus memantau proses evakuasi dan pencarian korban serta menunggu hasil investigasi dari peristiwa tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI mengapresiasi langkah cepat seluruh tim SAR dalam mencari dan mengevakuasi korban maupun serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak. Komisi 6 DPR RI mendorong Pelindo II memaksimalkan layanan angkutan laut di Sumatera Selatan, khususnya angkutan untuk hasil tambang seperti batu bara, guna menggerakkan perekonomian Sumatera Selatan. Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusrilayanti dan rekan saya. Saya Windy Nugroho. Iya, kalaupun misalnya kami terlalu bersemangat mungkin, agak sedikit kalau anak-anak sekarang bilang lebay, tapi kami memang ingin memberikan sebuah semangat terus untuk agar kita semua sama-sama sehat terus. Karena dengan kondisi sampai saat ini memang yang namanya penularan virus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Kalau kemarin kita sudah sama-sama melihat bahwa Presiden Joko Widodo sudah divaksin. Nah, giliran kita nih menunggu kapan bagian kita untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut secara gratis. Rencananya memang untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu ya, yang akan diprioritaskan mendapatkan vaksin setelah Pak Presiden. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan giliran untuk vaksin. Tapi yang jadi pertanyaannya, saya nanti mau vaksin ini sebelah lengan kiri atau kanan? Kiri. Kiri ya? Ya kalau kanan nanti kalau misalnya pegel-pegel, biasanya kan kita kalau habis vaksin kan suka pegel-pegel tuh. Nah, nggak enak ya mau aktivitas gitu. Kayaknya kalau misalnya saya memilihnya untuk ini deh. Karena kesehatan, karena memang ada anjuran, atau karena memang suka-suka kita sebenarnya. Nah, kalau vaksin ini, kalau secara pribadi, saya ingin juga setidaknya selain kesehatan untuk menjaga jangan sampai terpapar virus COVID-19 ini dan menekan angka yang namanya penularan di Indonesia yang sudah sangat tinggi. Luar biasa. Tapi kalau kita baca di sosial media, luar biasa ya. Hanya sekedar misalnya kita melihat secara seremonial misalnya Pak Presiden divaksin ini luar biasa. Bahkan ada kecenderungan misalnya untuk memprovokasi untuk tidak menerima vaksin ini. Jangan. Kita harus sama-sama berpikir secara positif bahwa vaksin ini mampu untuk memberikan sebuah daya tahan tubuh kita terhadap virus COVID-19. Begitupun juga kita sama-sama bisa menekan angka penularan atau meminimalisir penularan di Indonesia. Jangan lupa pemirsa ya, 3M, yaitu selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Penting kita mau banget. Kasih berita apa? Ya. 3 berita utama yang akan saya berikan hari ini. Tim SAR fokus pencarian korban. Terkait dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Laut Jawa, Komisi 5 DPR RI akan terus memantau proses evakuasi dan pencarian korban serta menunggu hasil investigasi dari peristiwa tersebut. Berikut berita selengkapnya. Terkait peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, anggota Komisi 5 DPR RI akan terus memantau proses evakuasi dan pencarian korban serta menunggu hasil investigasi dari peristiwa tersebut. Ditemui di Jakarta, Mulyadi mengapresiasi Basarnas dan seluruh pihak terkait yang dengan cepat bergerak ke lapangan untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban dan benda-benda lain pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tim evakuasi diimbau tetap memperhatikan keselamatan selama proses evakuasi. Untuk di awal tentu kita tetap harus mempercayakan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini mereka lah yang diberikan mandat untuk mengatasi situasi seperti ini, karena mereka dibekali dengan segala macam instrumen yang sesuai dengan kompetensi dan tugas.
Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan lebih ketat terhadap semua maskapai penerbangan untuk menjamin aspek keselamatan penerbangan agar mencegah atau meminimalisasi peristiwa jatuhnya pesawat. Semua potensi yang menimbulkan musibah ini harus diinventarisir, diidentifikasi, kemudian untuk mencapai satu titik kesimpulan kan saya kira perlu informasi yang lengkap dan dari banyak pihak. Biarkan nanti pihak-pihak yang berwenang terutama KNKT bekerja. Jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 terjadi pada Sabtu 9 Januari lalu. Pesawat hilang kontak setelah 4 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio Pontianak. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengapresiasi Basarnas dan seluruh pihak terkait dengan cepat bergerak di lapangan untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban dan benda-benda lain pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Tim evakuasi dihimbau untuk tetap memperhatikan keselamatan selama proses evakuasi. Ia juga meminta Kemenhub untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat terhadap semua maskapai penerbangan untuk menjamin aspek keselamatan penerbangan agar mencegah atau meminimalisir peristiwa jatuhnya pesawat. Ya, ini kalau misalnya memang kita lihat untuk masalah pencarian ataupun misalnya evakuasi dari seluruh korban Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh pada tanggal 9 Januari lalu, ini juga sudah terlihat ya pemirsa, baik itu juga black box juga sudah ditemukan, begitupun juga beberapa identifikasi dari jenazah sudah bisa terungkap dan para keluarga korban juga sudah dapat memastikan apakah memang ataupun bagaimana nasib dari para keluarga ataupun misalnya korban yang memang meninggal dunia. Salut ya, kalau kita lihat dari kinerja para Basarnas juga saling bahu-membahu ini luar biasa ya. Banyak kalangan yang mengapresiasi kinerja pemerintah terutama untuk bisa mengkoordinasi bagaimana cepat mencari para korban juga. Ya, belum sampai seminggu ini sudah terungkap semua ya. Kemudian berita kedua terkait dengan koordinasi evakuasi korban Sriwijaya RSJ 182 diapresiasi. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi langkah cepat seluruh tim SAR dalam mencari dan mengevakuasi korban maupun serpihan pesawat Sriwijaya SJ 182 rute Jakarta-Pontianak. Berikut berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi langkah cepat seluruh tim SAR dalam mencari dan mengevakuasi korban maupun serpihan pesawat Sriwijaya RSJ 182 rute Jakarta-Pontianak. Ditemui di Jakarta, Hamka Baco mengapresiasi koordinasi yang dibangun Basarnas dengan pihak lain untuk ikut membantu proses pencarian dan evakuasi korban maupun badan pesawat. Di sisi lain, Hamka mengaku menyayangkan tidak adanya sinyal darurat yang dipancarkan dari pesawat SJ182 karena sinyal tersebut bisa mempermudah deteksi dini oleh Basarnas. Karena begitu serentaknya dengan cepat menanggapi kejadian ini sehingga serentak dapat dikoordinasikan dengan baik melalui Basarnas. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Baco meminta tidak ada spekulasi terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Semua pihak diminta menunggu penyelidikan dan hasil resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi setelah kotak hitam atau black box pesawat Sriwijaya RSJ 182 ditemukan. Analisa oleh KNKT dan sudah mengambil kesimpulan, dari situ akan kita mencoba menelusuri apa yang harus kita lakukan ke depan. Pandangan masyarakat ini harus kita luruskan dengan baik. Bagaimana alasan-alasan pembenar. Pesawat Sriwijaya RSJ 182 jatuh pada Sabtu 9 Januari lalu di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Mario dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui di Jakarta, Hamka Baco mengapresiasi koordinasi yang dibangun Basarnas dengan pihak lain untuk ikut membantu proses pencarian dan evakuasi korban maupun badan pesawat. Di sisi lain, Hamka juga mengaku menyayangkan tidak adanya sinyal darurat yang dipancarkan dari pesawat SJ182 karena sinyal tersebut bisa mempermudah deteksi dini oleh Basarnas.
Nah, pernah nggak sih ya kita tahu bahwa kalau misalnya pun ada beberapa tipe pesawat ataupun model pesawat yang dipergunakan di beberapa airline di Indonesia, tapi ternyata memang ini saking ini teknologi baru dan teknologi canggih, bahkan ini juga kadang-kadang mungkin mempersulit dengan kondisi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga ada beberapa anggapan seperti itu. Tapi memang kalaupun misalnya kita berikan apresiasi, ini merupakan bentuk apresiasi yang sepertinya memang baru saat ini atau baru kali ini kita lihat ya pemirsa, pencarian ataupun bentuk bagaimana juga mengevakuasi dari kecelakaan ataupun jatuhnya pesawat ataupun salah satu pesawat airlines di Indonesia. Ya, tapi kamu setuju nggak sih bicara masalah musibah ini bahwa kemarin ada himbauan untuk tidak mengupload atau meng-share misalnya? Setuju banget, sekali kan? Setuju banget. Kalaupun misalnya juga memang amit-amit misalnya ya bahasanya adalah apabila kita sebagai keluarga korban bagaimana? Ya, begitu sedihnya, begitu nanti diviralkan video-video, baik itu juga bagaimana jatuhnya pesawat tersebut, ini bikin sedih sekali. Jangankan keluarga korban, kita saja juga terenyuh kok melihatnya. Ya, artinya kita memang harus juga ikut membantu ya untuk bisa meringankan beban. Jangan sampai mereka juga masih mencari apakah memang dari keluarganya itu menunggu misalnya jasad-jasad yang memang lagi dicari. Jangan sampai diberikan informasi-informasi yang seperti itu. Apalagi beritanya hoax misalnya kemarin ada pesawat yang sudah jatuh sebenarnya. Hal-hal yang seperti ini mungkin bisa dihindarkan untuk kita semua untuk tidak membantu men-share atau memviralkan berita-berita yang kadang-kala bisa membuat atau menambah derita para keluarga korban itu sendiri. Kita harus bijak ya. Iya, betul. Misalnya pada saat menerima berbagai informasi ataupun dalam bentuk video terutama, ini yang harus kita bisa pilih-pilih untuk mana yang akan kita share, mana yang tidak. Ya, di berita ketiga terkait dengan Pelindo 2, maksimalkan layanan angkutan di Sumatera Selatan. Komisi 6 DPR RI mendorong Pelindo 2 memaksimalkan layanan angkutan laut di Sumatera Selatan, khususnya angkutan dari hasil tambang seperti batu bara guna menggerakkan ekonomi di Sumatera Selatan. Berikut berita selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong Pelindo 2 memaksimalkan layanan angkutan laut di Sumatera Selatan, khususnya angkutan untuk hasil tambang seperti batu bara, guna menggerakkan perekonomian Sumatera Selatan. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya mengatakan, Pelindo 2 perlu bersinergi dengan BUMN pertambangan di Sumatera Selatan untuk mendistribusikan hasil produksi tambang ke seluruh wilayah Indonesia sehingga berdampak positif pada perekonomian daerah. Selain itu, perlunya inovasi dalam distribusi logistik yang bisa memangkas waktu dan biaya pengiriman. Melakukan pengiriman barang ataupun pengiriman batu bara melalui sungai dan pelabuhan Indonesia 2 yang ada di Palembang. Nah, untuk itu maka kita melihat apakah berjalan dengan baik. Anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaroma juga mendorong peningkatan kerjasama antara Pelindo 2 dengan BUMN lain di Sumatera Selatan untuk menjaga ketersediaan logistik di daerah yang sulit dijangkau. Pelindo 2 juga didorong menjadi fasilitator bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produk unggulan ke pasar nasional maupun internasional. Pelindo 2 harus optimal agar bisa menjadi bagian dari media transportasi yang akan bisa menjangkaukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan juga mengakseskan barang-barang yang menjadi produksi BUMN-BUMN yang lain. Sementara itu, Pelindo 2 mencatat hingga Agustus 2020 telah melayani jasa pandu kapal tongkang batu bara milik PT Bukit Asam sebanyak 437 kapal. Dari Sumatera Selatan, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam kunjungan kerja masa reses, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumaryana mengatakan bahwa Pelindo 2 perlu bersinergi dengan BUMN pertambangan di Sumatera Selatan untuk mendistribusikan hasil produksi tambang ke seluruh wilayah Indonesia sehingga berdampak positif pada perekonomian daerah. Selain itu, perlunya inovasi dalam distribusi logistik yang bisa memangkas waktu dan biaya pengiriman. Ya, memang masalah di Indonesia ini memang masih besar kepada bagaimana mendistribusikan beberapa hasil daerah ataupun misalnya dalam hal ini juga hasil tambang dari Sumatera Selatan ke beberapa daerah lainnya. Dan ini juga yang namanya biaya distribusi ini juga di Indonesia masih sangat tinggi. Jadi memang harus dicarikan bagaimana jalan pintasnya untuk misalnya pendistribusian ini semakin singkat. Ya, ayo tagih Pak Jokowi ya, kalau kita kemarin pada masa kampanye Pak Jokowi akan fokuskan pada misalnya infrastruktur misalnya
misalnya pembangunan tol darat, misalnya tol udara ataupun bahkan tol laut, mungkin ini salah satu misalnya DPR RI menginginkan bahwa perlunya pendistribusian ini melalui tol laut misalnya gitu kan. Progresnya belum begitu kelihatan ya kalau tol laut. Nah, tapi kan kalau misalnya tahap demi tahap sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu misalnya kalau misalnya darat sudah ada Trans Jawa, kemudian juga sedang bertahap Trans Sumatera, nanti lama-lama juga ada Trans Sulawesi. Ya ini kan akan bertahap semuanya. Kita berharap juga pelan-pelan dan setidaknya sampai Indonesia bagian timur pun semuanya nanti juga akan merata yang tapi namanya mendesak ekonomi. Nah, itu mana dulu harus diprioritaskan. Ini kembali lagi bagaimana prioritasnya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir dengan surat kabar yang sudah kami siapkan Harian Kompas yang terbit di pagi hari ini atau di hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Ya pemirsa, sudah ada Harian Kompas di meja kami saat ini, dan kalaupun misalnya mungkin kan kemarin kan kita sama-sama nih ya, mungkin Medi juga lihat ya di televisi disiarkan secara langsung bahwa vaksin sudah diberikan kepada Presiden dan begitu beberapa menteri kabinet lainnya. Jadi nanti kalau misalnya mulai hari ini atau nanti kalau Medi sudah vaksin harus ya fotonya harus sama ya kayak para pejabat. Yang dari vaksin begini, harganya harus sehat. harganya. Vaksin itu sehat mungkin. Identik dengan sehat. Banyak sekali kalau kemarin. Sehat ya, benar-benar. Dan pemirsa, ini memang menjadi headline dari Harian Kompas Pak yang terbit pada hari ini dan kami pilihkan untuk Anda. Ini akan kami bacakan ya detailnya, tapi kami segera masuk dalam headline surat kabar. Di surat kabar Kompas pada hari ini mengangkat pastikan efektivitas vaksinasi COVID-19. Syarat efektivitas vaksinasi COVID-19 ini perlu dipastikan agar mendapatkan modal positif seperti kepercayaan publik kepada pemerintah. Sejumlah aspek yang harus diperhatikan adalah infrastruktur pendukung distribusi dan juga penyimpanan vaksin, serta penapisan terhadap calon penerima vaksin. Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinis UGM Sulis Ikawati menyatakan bahwa infrastruktur yang mendukung distribusi dan penyimpanan vaksin sangatlah krusial. Aspek tersebut diantaranya kapasitas rantai dingin dan sumber daya manusia, vaksinator, dan juga pemantauan terhadap kejadian pasca imunisasi. Nah, tapi kalau misalnya melihat dengan kondisi sampai saat ini, ingat ya pemirsa ya, diperuntukkan memang vaksin ini adalah 18 tahun, mulai 18 tahun ya, kalaupun misalnya usianya sudah di atas 65 tahun, ataupun misalnya 59 tahun, 60 tahunan, ini sebenarnya juga masih dipertimbangkan kembali. Sebaiknya memang untuk masalah anak-anak, baik itu juga lansia, lebih baik juga terlebih dahulu nanti dulu ya, karena memang ini diperuntukkan untuk beberapa usia atau kategori usia, yaitu usia produktif Dan mungkin yang dianggap mungkin sehat jadi bisa dilakukan vaksin. Artinya ini menjadi gerbang awal ya untuk kita bisa semakin positif menuju untuk hilangnya virus COVID-19 itu sendiri. Dan kita menekan ya, semua angka tingkat penularan begitu tinggi. Kemudian masih ada berita satu lagi, pemberhentian Arief menjadi evaluasi kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP pada Rabu 13 Januari 2021 menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau DKPP yang menilai bahwa Arief melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU.
Arief sebelumnya diadukan kepada DKPP karena menemani anggota KPU nonaktif Evi Novida Ginting saat Evi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta. Dan terkait pemberhentiannya oleh DKPP pada 18 Maret 2020, Arief juga diadukan karena membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya, yakni menerbitkan surat KPU tanggal 18 Agustus 2020 yang meminta Evi kembali aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota KPU. Nah, Anda melihatnya seperti apa pemirsa dengan kondisi seperti ini? Apakah memang benar bahwa Pak Arief Budiman ini benar-benar melanggar kode etik sebagai ataupun misalnya dengan jabatannya sebagai ketua KPU, dan apakah juga memang apabila sudah ada yang nonaktif juga memang kalau misalnya harus ada gugatan harus ditemani atau seperti itu memang ya ini mungkin sudah ada juga diatur oleh peraturan atau sudah ada di peraturan yang memang sudah dibuat ya. Ya, bagus sekali. Mungkin ini salah satu benar ya untuk bisa memperoleh satu pembersihan ya bagaimana para pemegang kebijakan publik ini melakukan di luar hak dan tanggung jawabnya misalnya. Itu yang tadi ditulis adalah ini bisa melampaui dari jabatan yang memang sedang diembannya. Ini harus hati-hati sekali bahwa memang yang namanya kita sebagai seorang pemimpin, ini masalah kewenangan ini memang harus lebih spesifik. Ataupun misalnya kitanya juga sebagian harus juga misalnya tegas dan tahu mana-mana yang memang harus dilakukan, mana-mana yang melanggar kode etik ya. Dan detailnya memang ada di Harian Kompas edisi hari ini pemirsa. Anda bisa lihat detailnya di sana, Kamis 14 Januari tahun 2021. Setelah ini kami akan kembali. Kami jeda dulu, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mengenal lebih dekat sosok perempuan yang tangguh, serta kesehariannya dalam mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyerap keluh kesah masyarakat. Simak inspirasinya bersama Perempuan Parlemen setiap Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Suara Parlemen, dan kalaupun misalnya memang kita berkaitan dengan jatuhnya salah satu pesawat dari maskapai ataupun Sriwijaya Airlines SJ182, ini menambah lagi catatan yang namanya kecelakaan pesawat di Indonesia. Tapi mengenai dengan kondisi pro dan kontra masalah peraturan ataupun penempatan dari yang namanya sebuah pesawat ini 100%, ini seperti apa? Masih banyak ya, kalau kita lihat mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini memang ada beberapa regulasi yang harus diubah juga terkait juga masalah transportasi udara ini. Banyak juga merasa dari regulasi di transportasi udara ini rugi juga kalau harus melakukan protokol kesehatan. Syaratnya juga lebih panjang lagi. Kalau kemarin kita lihat di liburan panjang banyak sekali yang harus mengantri, bahkan harus tidak ikut pesawat di jadwal karena memang harus melakukan beberapa syarat untuk bisa terbang misalnya. Iya sih ya, kita melihat kemarin saja pesawat Sriwijaya ini aja diisi hanya sekitar 50 orang penumpang. Padahal kapasitas dari penumpang ini bisa sampai 100 orang. Ya tapi kan ini juga adalah niat baik untuk misalnya menjalankan protokol kesehatan di kala masa pandemi ini. Tapi pemirsa, kami akan membahasnya lebih lanjut. Kami akan berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Kebijakan yang tidak bijak. Pemerintah mengizinkan tingkat okupansi atau keterisian penumpang pesawat penuh mencapai 100% mulai 9 Januari hingga 25 Januari 2021. Padahal sedang diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Kebijakan aneh ini tercantum dalam surat edaran Kemenhub nomor 3 tahun 2021 tentang penunjukan pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi COVID-19. Wajar
Jika DPR meminta penjelasan pemerintah mengenai kebijakan yang mengizinkan jumlah penumpang dalam pesawat atau okupansi hingga 100%. Sebab hal ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang berusaha menekan pertumbuhan angka kasus positif baru. Sudah seharusnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini, sebab penularan virus corona masih berpotensi terjadi jika penerapan protokol kesehatan, khususnya menjaga jarak, tidak berjalan maksimal akibat adanya kebijakan tersebut. Meskipun seluruh penumpang diwajibkan memiliki surat keterangan negatif COVID-19. Di sisi lain, pemerintah harus memperketat dan mengawasi pemeriksaan surat keterangan bebas COVID yang ditandai dengan hasil negatif dalam tes swab PCR maupun swab antigen, mengingat maraknya kasus pemalsuan surat hasil swab. Protokol kesehatan adalah kunci utama dalam mencegah penularan COVID-19. Hal ini tidak saja dibangun dari kesadaran di masyarakat, tetapi juga membutuhkan regulasi dan kehadiran negara yang bisa mempermudah masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan tersebut. Namun hal ini menjadi kontradiksi manakala pemerintah mengizinkan tingkat okupansi atau keterisian penumpang pesawat penuh atau mencapai 100% mulai 9 Januari hingga 25 Januari 2021. Sesuai pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 3 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi COVID-19. Terlebih kebijakan okupansi 100% bagi penumpang pesawat ini bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa dan Bali. Dengan okupansi keterisian pesawat yang dibuka lebih besar tersebut, penumpang pesawat juga dibebankan persyaratan melakukan PCR yang hanya berlaku H-2 dengan keyakinan bahwa penumpang pesawat tidak teridentifikasi virus COVID-19. Sejumlah anggota DPR RI pun telah memberikan tanggapan terhadap hal ini. Dikatakan oleh anggota Komisi 5 DPR RI, Lasmi Indrayani, menilai bahwa kebijakan Kemenhub yang memberi izin kursi pesawat penuh sangat kontradiktif dengan langkah pemerintah yang terus menggaungkan protokol kesehatan, khususnya ketentuan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Iya, dengan kondisi sampai saat ini memang regulasi ataupun kebijakan baru sudah dikeluarkan bahwa memang untuk masalah keterisian daripada pesawat sekarang ini sudah bisa 100%, mulai dari tanggal 9 Januari lalu hingga tanggal 25 Januari. Seperti memang di bulan Januari ini memang ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemirsa ya. Kita lihat mulai tanggal 1 hingga tanggal 14 Januari ini ataupun hari ini kemarin juga ditutup untuk masalah pintu masuk untuk warga negara asing ke Indonesia. Dan tapi untuk masalah perjalanan warga negara Indonesia dari luar negeri ke Jakarta ataupun ke Indonesia ini tidak ditutup. Tapi dengan kondisi sampai saat ini berarti ada kebijakan baru lagi mulai tanggal 9 Januari hingga tanggal 25 bahwa keterisian pesawat ini sudah bisa dilakukan 100%. Itu berarti bahwa untuk menjaga ataupun menjalankan protokol kesehatan yang ada di pesawat ini tidak diberlakukan seperti yang kemarin-kemarin yang mungkin juga salah satunya Anda juga sudah melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Tapi dengan kondisi memang benar-benar harus melaksanakan swab PCR terlebih dahulu minimal ataupun maksimum H-2. Tapi kenapa hanya diberlakukan kepada transportasi udara yang notabene-nya pesawat misalnya ya? Kenapa tidak dilakukan juga atau aturan ini berlaku untuk penumpang kereta api yang memang dengan menggunakan jasa transportasi kereta api ini juga kan diwajibkan untuk melakukan rapid misalnya gitu kan? Kalau misalnya saya secara pribadi melihatnya bahwa ini adalah kondisinya juga dengan kondisi bagaimana operasional daripada maskapai ataupun airlines tersebut. Apabila dengan kondisi penumpang yang hanya diisi misalnya 50% dengan tujuan adalah menjaga jarak,
dikhawatirkan ini adalah seperti pengurangan yang untuk masalah operasional di maskapai Tapi tersebut. pilih mana sekarang dengan operasional yang tercukupi, tapi penyebaran virusnya justru akan semakin tinggi lagi. Jika misalnya banyak sekali juga kasus-kasus kemarin di Kalimantan misalnya atau beberapa maskapai yang penumpangnya melakukan hal-hal yang kurang etik, misalnya melakukan surat PCR palsu. Ini juga menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan juga ya. Nah, tapi kebayang nggak kalaupun misalnya nanti harus diisi 100%, itu berarti kita duduk dengan yang di samping kita ini tidak ada jarak sama sekali. Ya kan, kalau misalnya di pesawat sangat dekat sekali, bahkan kalau bahasa kita sudah dempet sekali kan dengan di sebelahnya. Tapi memang kalau kebijakan sudah dikeluarkan, nah ini pemerintah juga harus antisipasi bahwa juga tidak menutup kemungkinan untuk masalah di dalam pesawat ini merupakan salah satu wadah untuk penularan virus COVID-19 ini semakin meluas. Padahal ya tadi benar ya bahwa mengatakan pemerintah begitu menggaungkan yang luar biasa terkait pelaksanaan protokol kesehatan, tapi di sisi lain justru memberikan regulasi yang penumpang atau tingkat okupasinya justru di angka 100%. Pemerintah pasti punya banyak PR besar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali hingga akhir acara ya. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemerintah harus memperketat dan mengawasi pemeriksaan surat keterangan bebas COVID yang ditandai dengan hasil negatif dalam tes swab PCR maupun tes swab antigen. Mengingat maraknya kasus pemalsuan surat hasil uji vaksin COVID-19. Jangan sampai di saat okupansi pesawat mencapai 100%, tapi juga marak terjadi pemalsuan surat hasil uji COVID-19. Hal ini sama saja menjadi blunder yang bisa mengakibatkan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Terlebih lagi, presentasi keterisian fasilitas rumah sakit juga sudah penuh di beberapa daerah. Nah, ini harus kembali dikaji ya. Kalaupun misalnya memang ini juga mempertimbangkan dengan kondisi bagaimana keluhan dari maskapai di Indonesia, begitupun juga juga keluhan dari para penumpang. Ini kan semua juga pemerintah juga sebenarnya ingin mengakomodir, tapi jangan sampai juga kebijakan yang sudah dibuat ini malah menjadi ruang baru lagi untuk membuat klaster baru. Kalau misalnya saat ini kita lagi deg-degan dengan ataupun misalnya membatasi dengan yang namanya klaster keluarga, jangan sampai lagi ya nanti ada namanya klaster pesawat. Ya, atau klaster penerbangan. Penting ya. Ya kan, jadi Pak Budi Karya Samadi mungkin bisa mengkaji ulang bahwa dengan okupansi atau keterisian dari jumlah penumpang di pesawat ini juga harus dipertimbangkan jika misalnya hal ini terjadi karena misalnya untuk operasional pesawat yang mungkin kadang merasa kurang mungkin hanya untuk mengisi itu, tapi di sisi lain kesehatan kita juga harus bisa terdepan juga untuk dijaga ya. Semoga ada win-win solution ya untuk permasalahan ini di Indonesia. Dan kini giliran kami akan mengupdate COVID dari Kemenkes, pemirsa. Kami ambil per tanggal 13 Januari tahun 2021. Dan kami juga akan hadirkan di layar kaca Anda. Tertulis pemirsa bahwa memang yang terpapar positif ataupun terpapar virus COVID-19 sampai saat ini sebanyak 858.043 orang. Penambahan masih bertambah sebesar 11.278 orang. Ini terlihat seperti rekor baru lagi pemirsa ya. Dan melihat tingkat kesembuhan juga bertambah sebanyak 7.657 orang. Jumlah total seluruhnya adalah 703.464 orang. Yang meninggal dunia masih ada penambahan, cuma memang kita lihat juga sekitar 306 orang. Totalnya menjadi 24.951 orang.
Dan kita tetap harus berjaga-jaga pemirsa, harus waspada, kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan, 3M, bahkan ada yang mengatakan 5M, udah menjaga interaksi, begitupun juga menghindari yang namanya kerumunan. Karena dengan begini kita juga akan menjaga ataupun misalnya menekan penularan virus COVID-19 di Indonesia. Mulai dari diri kita sendiri pemirsa ya, kita akan melindungi seluruh lingkungan sekitar kita. Saya Yusli Hayanti, saya Windy Nugroho, tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.